Cek, 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 eh. Cek, cek sound, cek kamera, cek 1 2 3, dicoba. Panas guys, anjir, wih, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi denganku di channel Mbah People di siang yang sangat terik dan sangat panas. Dan alhamdulillah panas, nggak hujan. Dan jangan sampai hujan kalau bisa. Di siang yang panas ini ya, aku cuman mau ngetes kamera aja sih sebenarnya. Cuman ngetes kamera sama ngetes lensa baru ya. Sekalian aku juga mau minta maaf ke kalian semua ya. Mungkin kalian kayak bertanya-tanya kenapa belakangan ini kok aku apa ya, kayak jarang bikin konten, kayak ngevlog di jalan seperti biasanya, seperti dulu juga gitu kan. Jadi ya sebelumnya aku mau minta maaf karena ya something shit happen di beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan ke belakang. Jadi yang mengakibatkan aku ini nggak bisa untuk konten untuk sementara waktu gitu. Ya meskipun aku tetap lanjut ya, walaupun ya cuman bikin-bikin review atau konten-konten yang sebelum-sebelumnya aku upload. Mungkin kalian juga udah ngerasa lah ya sejak aku bikin daily ride flashback kalau nggak salah ya. Itu kayak isi kompilasiku pada beberapa bulan atau tahun kemarin ya, beberapa kompilasi yang best of the bestnya itu aku jadiin kompilasi baru gitu. Kayak apaan sih, kayak kok kayak kekurangan ide atau kekurangan konten. Ya sebenarnya aku nggak kekurangan ide guys. Sebenarnya aku nggak kekurangan ide. Sebenarnya aku masih punya banyak banget list yang bisa aku jadiin konten, dan banyak juga hal-hal yang ingin aku bahas juga gitu loh. Buset, tadi harusnya blind spot loh. Ya jadi sebenarnya aku tuh banyak banget keinginan ya bikin konten yang mencerminkan aku yang dulu gitu loh ya, yang kayak kompilasi lah, yang bahas tentang dunia ojol. Dan aku pengen sebenarnya bikin kompilasi, cuma karena ya ada faktor-faktor tertentu aku jadi nggak bisa untuk bikin kompilasi selama beberapa bulan ke belakang. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku mulai jarang bikin kompilasi, kenapa aku jarang ngevlog di jalan juga gitu. Jadi mungkin aku akan coba apa ya, jelasin lah satu-satu gitu. Meskipun mungkin ada juga dari kalian yang nggak terlalu kepo dan mungkin udah bosan nge-YouTube, mungkin nggak dapat AdSense jadi bosan ngelakuin apa, mau terusin YouTube ini. Ya kalian nggak bener, nggak salah juga gitu loh. Soalnya ada kalanya seorang konten kreator itu bener-bener males ya, mau ngapa-ngapain, mau nerusin channel males, mau ngedit aja males, atau apalagi mau on cam atau bikin konten gitu. Ada kalanya itu, aku nggak munafik, bahkan sekelas YouTuber besar pun juga kadang ada waktunya dia burn out kok. Jadi ya bisa dibilang beberapa bulan, beberapa hari ke belakang ini aku emang bener-bener baru burn out ya, karena masalah di kehidupan nyata dan masalah di perangkatku juga gitu. Jadi ya begitulah, namanya juga kehidupan. Jadi video kali ini aku sebenarnya cuma mau curhat aja ya, sama mau ngasih tahu aja ke kalian gitu, biar kalian nggak penasaran. BTW ini viewnya ketinggian nggak sih? Soalnya aku belum tak setting lagi, gara-gara ya ini salah satu alasannya juga kenapa aku jarang bikin konten. Jadi alasan yang pertama dari kameraku. Ini baru belajar ya? Iya baru belajar dia. Ya dari baru belajar, jangan diganggu, kasihan. Ya jadi yang pertama ada di faktor kameraku. Yes, kalau kalian bingung kamera yang mana, kamera yang ada di action camku ini yang aku pakai buat ngerekam sekarang ini. Kenapa emangnya kameranya gitu? Mungkin kalian ada yang bingung dan mungkin ada yang juga udah tahu, dan aku sering juga ngasih tahu gitu ya. Jadi yang faktor paling krusial di jack mikrofonnya. Kadang itu tuh mau nangkep suara mic, kadang juga nggak mau, kadang cuman kemeresek aja gitu loh. Apa sih istilahnya, kayak kemeresek gitu. Jadi kalau kalian ngerekam sesuatu, suaranya tuh cuman kayak kresek, digesek-gesek gitu loh, kayak kresek-kresek gitu loh. Dan itu tuh hampir setiap aku ngerekam pasti kayak gitu. Dan kalau ini sampai nggak masuk suaranya, ya
nggak tahu lah aku mau ngapain lagi. Tapi harusnya kalau kalian lihat videoku ini sekarang dan kalian nonton di channelku sekarang ini, berarti audionya masuk. Itu yang pertama ya, faktor paling krusial ya. Terus yang kedua, baterainya. Baterai Yicamku itu udah, ya aku pertama kali on cam, pertama kali ngerekam itu tuh udah tahun berapa ya itu, 2019 atau 2020 lupa aku, pokoknya udah agak lama ya. Dan itu tuh belum pernah aku ganti sama sekali. Jadi aku tuh selalu nyetok 3 baterai ya, satu baterai dari bawaan Yicamnya, 2 aku baterai beli. Dan ketiga baterai itu tuh sama sekali belum pernah aku ganti dari aku pertama mulai ngevlog kayak gini. Dan kenapa harus diganti ya? Namanya baterai pasti ada waktunya dia bakal ngedrop juga kan. Ada waktunya dia bakal ngedrop dan nggak bisa dipakai lagi. Jadi baterainya ngedrop dan tidak bisa dipakai lagi ketiga-tiganya. Jadi kalau kalian bisa tahu kenapa kok ini kamera ini bisa on cam, aku beli lagi baterai 2 lagi. Dan itu 2 baterainya yang bener-bener ori. Ya, apa ya, bisa dibilang bukan ori sih, tapi baterai yang emang khusus untuk Yicam internasional. Ini punya aku Yicam Inter BTW. Sementara dulu yang baterai aku 2 beli itu Yicam Cina. Ya meskipun sebenarnya bisa dipakai, cuman beda spek. Yes, beda spek. Jadi kayak waktu rekam ukuran baterainya juga, terus kualitasnya juga, sama ketahanannya itu beda. Jadi sekarang aku beli yang khusus untuk Yicam Inter dan harganya agak lumayan mahal ya. Jadi ya baru bisa sempat beli baterai sekarang. Oh ya, terus kalau kalian bingung juga kenapa kok audionya bisa masuk, ini sebenarnya aku iseng-iseng nyoba ya. Seperti aku bilang tadi, kalau misalnya audionya masuk, kalian bisa lihat video ini di channelku. Kalau aku nggak nayangin video ini di channelku, berarti audionya nggak masuk. Udah seperti itu. Terus kenapa nggak dibenerin dulu mic-nya baru beli baterai? Ya, adalah surprise besok untuk tahun depan. Ya meskipun aku sekarang rekam ini tanggal 29 Desember 2021, yang mana itu H-2 sebelum tahun baru. Terus yang ke-1 tadi kan mic, yang kedua baterai, terus yang ketiga apa? Nah yang ketiga ini sebenarnya yang paling penting, tapi nggak penting-penting banget ya sebenarnya. Lensa, ya lensa kamera. Jadi lensa kameranya ini tuh sebenarnya itu masih sehat ya, cuman karena kebodohanku aja ya, itu tuh pernah aku pakai buat hujan-hujanan. Di dalam waterproofnya kan otomatis ngembun kan. Nah itu tuh selama 4 hari berturut-turut kan kamera aku taruh di kamar, nggak aku buka dari case lah. Nah itu tuh aku baru nyadar pas aku lihat, ternyata wah, waterproofnya bocor guys. Jadi ada air yang masuk ya, meskipun dikit ya, nggak sampai masuk ke dalam bagian jeruan mesinnya, tapi airnya itu masuk. Airnya itu masuk terus bikin kayak embun gitulah, embun sama ya air itu tadi nggak bisa keluar kan. Nah lensanya ini ngembun di dalam guys, ada airnya cuk, bangsat. Anjir lah, aku bisa marah-marah sendiri di kamar cuk. Tapi ya setidaknya itu ya karena kebodohanku sendiri gitu loh. Aku kira kan waterproofnya itu bener-bener waterproof ya, ternyata enggak. Kampret emang. Ya faktor usia juga sih, udah 2 tahun loh, harusnya ganti waterproof juga aku. Apalagi itu hampir aku pakai setiap hari gitu. Jadi ada saatnya dia bakal bocor juga gitu. Ya sudah, akhirnya aku beli lensa baru. Tapi lensa yang bener-bener replacement untuk Yicam ya, aku nggak ganti lensa GoPro, soalnya harganya itu berapa, 200 ribuan anjir. Itu tambah 100 ribu lagi dapat itu Yicam second. Serius, sekarang Yicam murah coy harganya. Sekarang 300-500 sudah dapat Yicam second. Terus kalian mungkin heran, kenapa kok beli lensa GoPro gitu? Tadi bilangnya lensa GoPro, bukannya action cam-nya itu Yicam ya, Action Cam ya, Xiaomi Yi. Ya karena emang ada coy lensanya gitu loh. Lensanya itu kalau setauku tuh ada yang universal untuk GoPro, untuk Yicam, untuk SJ Cam, Kogan, B Pro dan lain sebagainya ada. Dampaknya apa? Apa bisa bikin kualitas video jadi lebih bagus? Ya bisa dibilang bener, bisa dibilang enggak juga gitu loh. Paling perbedaannya itu cuman di view jarak pandangnya aja. Jadi yang kalian lihat di Yicam sekarang ini, kalau di lensa GoPro bisa lebih luas lagi, seluas rasa cintaku padanya. Anjay. Oke, jadi yang ketiga lensa itu tadi. Terus yang keempat adalah waktunya. Waktu apa? Waktu untuk edit dan waktu untuk ngerekam. Kalian bayangin aja sendiri, setiap kalian on cam terus kalian ngecek audionya nggak masuk kan, rasanya itu sakit hati kan. Rasanya itu cukup sakit hati, dan itu dia waktunya. Jadi setiap aku ngelihat, setiap itu juga aku kecewa kan gara-gara audionya nggak masuk. Dan itu berlaku terus menerus sampai pada waktunya aku bener-bener muak dan males untuk ngerekam lagi gitu. Jadi ya sudah,
lebih mementingkan untuk kerjaan yang lain. Kayak aku kan nge-Grab gini kan, aku lebih fokus untuk nge-Grab jadinya, jadi kurang untuk fokus ngerekam konten, cari kejadian atau bahas-bahas something lah gitu. Dia 4 hal itu aja sih yang krusial kenapa aku jarang konten lagi. Dan kalau kalian tanya ya, ini mau dilanjut lagi YouTube-nya atau mau stay di sini aja, ya tetap aku lanjutin kok, santai aja. Tetap aku lanjutin sesuai dengan inisiatif dan keinginan awalku untuk terjun ke YouTube ya. Aku nge-YouTube cuman untuk sebagai sambilan aja, sebagai untuk samben-samben lah, biar nggak suntuk dikala aku mencari orderan seperti itu. Aku ingin tetap berpegang teguh pada hal itu. Ya aku nggak terlalu mikirin untuk segera dapat AdSense, aku nggak terlalu mikirin untuk segera viral dan dikenal sama siapapun. Meskipun aku viral juga ya, dan dikenal banyak orang juga gitu. Jadi aku nggak terlalu ngejar untuk dapat AdSense secara cepat. Aku nggak ngejar untuk dikenal banyak orang, tapi aku tetap ya pengen aja gitu loh, ngerasain punya channel YouTube dengan subscriber banyak. Ini aku terakhir lihat di channelku itu udah ada 976 subscriber. Dan sebagian besar dari penonton channelku ini tuh pada belum subscribe coy. Sedih aku. Jadi makanya ya subscribe lah, biar persentase yang ada di bawah ini tuh bisa berbalik gitu loh. Jadi yang di subscribe itu banyak, yang tidak subscribe itu sedikit. Yuk mencet subscribe itu gampang kok, dipasin yang tombol merahnya itu tinggal diklik, klik, dah jadi hitam kayak gitu loh. Dan aku juga punya kesibukan lain ya, kenapa aku sekarang jarang bikin konten ya. Kalau kalian follow Instagramku ya mungkin kalian tahu aku sering di dalam ambulans, sering jadi relawan lah istilahnya, relawan medis, meskipun aku nggak punya bakat medis dan sedang belajar juga. Jadi harap maklum ya, coming soon kontenku juga bakal beragam sih, nggak cuman jadi di dunia ojol aja, tapi di dunia perambulanan, dunia pereskortan juga gitu. Aku juga sedang mendalami gitu ya, harap maklum. Terima kasih untuk kalian yang sudah tetap stay di channelku ini meskipun aku jarang bikin konten. Terima kasih Kak juga untuk ke 976 orang ini yang mau subscribe ke channelku juga. Terima kasih juga untuk kalian yang masih setia untuk menunggu video-video baruku. Kalian luar biasa. Ini video terakhirku ya. Jadi ini video terakhirku di tahun 2021. Like kalau kalian suka, silahkan komen. Kalau kalian mau tanya atau say hi, atau mau ya sekedar bilang terima kasih atau apa gitu. Dan untuk kalian ya yang pernah spot sama aku, yang pernah spotting di jalan, pernah selfie bareng di jalan, kalau apa ya, kalau aku agak jutek ya mohon dimaafkan, karena aku tidak terbiasa untuk jadi orang famous seperti itu. Silakan share ke teman juga supaya teman kalian tahu ada Mbah People di sini, dan jangan lupa subscribe juga, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safety and be happy every day. Bye bye. Aku mau ngecas dulu. Oke. Ya. Bye bye.